Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan janji saya di video yang lalu, kita akan mempelajari judul yang lain yang menjadi kelanjutan dari video yang lalu dengan judul Harta yang Kamu Dapat. Ternyata bukan milikmu, tetapi harta orang lain. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 15. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Bapak Ibu, pelajaran dua video saya, yang pertama, yang terdahulu, dan yang satu ini merupakan pelajaran yang penting dan punya kaitan, ya, ayat-ayatnya berurutan. Di sini Tuhan Yesus itu bilang kepada saudara dan saya, Anda bekerja, Anda punya kekayaan, Anda sukses. Tetapi ternyata ya, kekayaan yang Anda punya, harta itu bukan milik Anda dan saya. Itu oleh Tuhan Yesus bahkan disebut itu adalah harta orang lain, ya, bukan punya kita. Dan Tuhan Yesus juga bilang, ya, jika Anda dan saya itu setia dengan perkara-perkara kecil, ternyata apa? Soal uang, soal harta, itu termasuk dengan perkara-perkara kecil, perkara remeh oleh Tuhan Yesus. Tetapi di dunia justru karena harta, orang bersaudara itu bisa berselisih, bisa bertengkar, bisa putus persaudaraan. Bahkan suami istri bisa rebutan soal harta. Bapak Ibu, supaya jelas ya, saya ingin tayangkan ulang, baca ulang ya, bahwa Tuhan Yesus ternyata menganggap ini adalah perkara kecil. Soal harta, duit, kekayaan itu kecil. Tapi dunia menganggap ini besar. Nah, kita lihat mulai ayat 10 ya, saya bacakan ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ya, mamon yang tidak jujur, harta benda yang Anda miliki, hasil jerih payah Anda dan saya semuanya itu ternyata disebut harta orang lain. Dan itu adalah perkara kecil, ya. Itu adalah perkara-perkara remeh, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Bahkan Tuhan Yesus ingin sampaikan, kalau orang di dalam duit saja itu tidak benar, padahal itu perkara kecil, pastilah kamu juga tidak bisa benar
dengan perkara yang lebih besar daripada urusan duit itu. Nah, kalau Anda sendiri tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, Bapak Ibu, apa yang mau dimaksud oleh Tuhan di dalam pesannya ini? Yang pertama, Tuhan Yesus ingin sampaikan, harta benda, uang, kekayaan yang Anda peroleh dari jerih payah, ternyata bukan harta benda milik saudara dan saya. Sebab ketika manusia itu mati, dipanggil oleh Tuhan, harta orang lain itu tadi tetap tinggal di bumi. Orang ini boleh kaya, orang ini boleh masuk nomor 1 paling kaya di dunia, tetapi ketika rohnya dipanggil menghadap kepada Tuhan, tidak 1 rupiah pun, tidak 1 biji pun yang pernah dia miliki di dunia itu bisa dibawa naik ke atas. Itu maksudnya. Sehingga Tuhan Yesus bilang, itu adalah hartanya orang lain. Punyaku, tetap punyaku. Nah, Bapak Ibu, terus Tuhan Yesus bilang kepada saudara dan saya, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 12 tadi. Tadi sudah saya jelaskan, harta orang lain karena apa? Semasa Anda hidup, itu harta itu Anda kuasai. Tetapi sesungguhnya itu adalah harta orang lain, milik Tuhan. Semua orang selalu bilang, oh kekayaan ini kan titipan daripada Tuhan. Oh jabatan ini adalah amanah daripada Tuhan. Istri titipan dari Tuhan dan lain sebagainya. Ya, artinya ini harta milik orang lain. Bahwa uang yang Anda dapat, harta benda kekayaan adalah harta orang lain. Yaitu ketika manusia dipanggil oleh Tuhan, tidak ada harta benda yang semasa dia hidup bisa dimiliki, dikuasai, dinikmati, yang bisa dibawa oleh dia ke atas. Oleh karena itu, oleh Tuhan Yesus dikatakan, itu harta orang lain, hartaku, kata Tuhan. Nah, kemudian, apa harta yang sesungguhnya? Ya, hartamu sendiri, itu apa? Yaitu keselamatan di dalam hidup kekal. Ya, itu milik saudara dan saya. Jika semasa hidup kita pandai ya memakai harta orang lain tadi, ya, memakai uang, duit, kekayaan kita, mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur untuk perbuatan baik dan benar, menjadi berkat sesama yang lain yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya ketika Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing tidak punya rumah, kamu kasih aku tumpangan. Ketika rumahku bocor, aku datang dengan menolong engkau melakukan bedah rumah. Nah, saudara, hal-hal yang seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab Anda mempergunakan harta orang lain. Ya, mamon yang tidak jujur. Uang yang Anda kumpulkan dari hasil bisnis tadi untuk perbuatan baik dan benar, menolong sesama yang lain, menjadi berkat untuk sesama yang lain. Ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya buat saudara dan saya, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita lewat video ini. Jika video-video saya yang Anda setia ikut belajar bersama telah memberkati Anda, saya minta tolong bagikan kepada sahabatmu, teman-temanmu,
keluargamu semuanya, agar supaya mereka juga mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus telah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.